Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Ibu Jen dan Papa Jen. Kembali lagi bersama saya Citra Ayu Mustika atau @oleflove. Izinkan saya untuk memandu live pada malam hari ini yang disponsori oleh @welofeofficial ya. Kita pada malam hari ini khusus ngebahas topiknya adalah ketidakseimbangan hormon dan kesuburan. Pokoknya kalau ngomongin kalau di Instagramnya Dokter Yasin nggak jauh-jauh dari subur dan sabar ya. Nah, jadi gini teman-teman, seperti yang kita sudah ketahui ya Ibu Jen, narasumber kita ini kece banget. Dokter Yasin Yanuar Muhammad, SPOG Kafir MSc, adalah seorang dokter spesialis kebidanan kandungan yang aktif melayani pasien di klinik Bamet dan Rumah Sakit Pondok Indah. Dr. Yasin Yanuar Muhammad mendapatkan gelar spesialisnya setelah menamatkan pendidikannya di Universitas Indonesia Depok pada tahun 2008. Disitulah beliau bertemu dengan Bunda Tri-R. Salah, kepanjangan ya ceritanya. Beliau yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia atau IDI dan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau POGI dapat memberikan layanan konsultasi seputar kebidanan dan kandungan. Tapi layanannya tidak melalui Instagram ya konsultasinya ya, harus ketemu langsung. Talks kali ini akan saya moderatori dan disponsori oleh welofeofficial. Coba aku pengen tahu dulu Ibu Jen, ini kita live udah 3 kali bareng sama welofeofficial. Udah pada download Wilove belum? Coba di kolom komen, udah pada download Wilove? Kalau Wilove download ya. Tuh download tuh, Dokter Yasin aja rekomendasiin ya. Wilove apaan tuh Mak Aji? Baru denger, maaf nih, saya kemarin tinggal di Goa, gak apa-apa. Wilove adalah sebuah aplikasi yang membantu perempuan mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang personalisasi, terintegrasi, dan aman. Dan saat ini, fitur utama dari Wilove adalah pencatatan kalender menstruasi. Ayo, siapa yang menstruasinya berantakan? Siapa yang masih belum tahu siklus mensnya? Wajib punya aplikasi Wilove supaya ter-record semuanya. Yang kedua, membantu ladies untuk mencatat siklus menstruasi. Yang ketiga, gejala-gejala yang dialami dan juga prediksi ovulasi. Penting nih, buat yang lagi promil, ya harus tahu kapan waktu ovulasinya. Dan itu bisa dibantu dengan aplikasi Wilove. Dan yang keempat, masa subur, lalu siklus menstruasi untuk membantu dalam proses perjalanan menuju 2 garis. Terus gini Ibu Jen ya, langsung saja Dok, kita langsung tanya jawab ya. Jadi, kan kita akan ngebahas nih Dok, tentang ketidakseimbangan hormon dan kesuburan ya. Karena tentunya masih banyak banget nih yang bertanya terkait hormon itu sendiri dan masih bingung-bingung nih apakah kaitannya dengan kesuburan dan lain-lain. Nah, pertanyaan yang paling mendasar deh Dok, sebetulnya kita nih sebagai wanita atau sebagai pria ya, di sini ada yang nonton juga di sini. Gimana sih kita tahu bahwa kita memiliki ketidakseimbangan hormon? Gitu Dok. Emang iya ya? Emang hormon aku nggak seimbang ya? Aku tadi dari mana ya? Ini bukan bermaksud untuk self diagnosis ya, tapi untuk tahu aja sih ciri-ciri dasarnya seperti apa gitu. Silakan Dok. Ya, yang pertama harus dipahami dan dikenali bahwa ini kita bisa lihat gambar nggak sih ya? Nggak bisa ya sekarang ya? Ya sekarang nggak bisa, dulu bisa Dok. Bisa. Jadi yang perlu dipahami bahwa, saya punya gambar, cuman nggak bisa ditunjukin. Yang perlu dipahami adalah bahwa kerja sistem reproduksi seorang perempuan itu dipengaruhi oleh berbagai hormon. Ada banyak sekali hormon yang saling berinteraksi, bekerja bersamaan, dan juga bekerja saling berlawanan, yang tujuannya adalah satu, supaya si indung telurnya menghasilkan sel telur yang sehat gitu. Jadi ada banyak sekali. Nah, sebenarnya hormon ini dihasilkan di mana? Berkaitan dengan itu, ada beberapa kelenjar penghasil hormon yang sangat penting bagi seorang perempuan. Yang pertama ada yang namanya kelenjar hipofisis dan hipotalamus. Itu adanya di otak. Di otak ya.
di otak. Jadi kedua eh, kelenjar ini adalah bagian dari otak yang akan menghasilkan suatu hormon, ya. Nah, hormon ini nantinya akan merangsang kelenjar lainnya untuk juga memproduksi hormon lain yang nantinya ujung-ujungnya akan bekerja yang disebut orang bilang subur gitu misalnya gitu ya. Nanti juga ada kelenjar selain di otak, juga ada yang namanya kelenjar di hindung telur. Jadi ovarium itu merupakan kelenjar sebenarnya. Dia banyak kelenjar di sana, dia organ yang mengandung kelenjar yang menghasilkan hormon juga. Nah, kalau kita masuk kepada hormon-hormon utamanya yang paling sering kita dengar atau sering dibahas itu atau diperiksa pada ibu-ibu, yang namanya estrogen dan progesteron. Itu adalah kedua hormon yang sangat khas yang dihasilkan oleh hindung telur atau ovarium. Estrogen dan progesteron ini dia kerjanya bisa saling berlawanan. Tapi sebenarnya dari balik saling berlawanan itu dia sebenarnya satu tujuan, gitu ya. Jadi makanya seperti lagu Tulus ya, kukira kita sama gitu ya. Jadi sebenarnya kalau hormon ini dia tidak seperti itu. Dia memang dia tidak sama, tapi dia satu tujuan ya. Jadi hati-hati di jalan gitu kan. Jadi itu satu. Yang kedua, hormon di otak tadi itu juga memiliki interaksi yang kompleks dengan hormon yang dihasilkan oleh hindung telur tadi. Itu hormon utamanya. Dan selain estrogen sama progesteron ada hormon-hormon lain. Cuman jangan disebut. Kalau disebut sekarang nanti penontonnya jadi dokter kandungan semua malam ini ya. Nggak cukup waktunya. Jadi kita bahas. Nah, tapi juga ada hormon lain yang juga berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan yang mungkin dia terkait tapi tidak langsung. Misalnya hormon tiroid, ya. Hormon tiroid itu juga penting, makanya seringkali hormon tiroid diperiksa deh dokternya gitu. Jadi jangan kaget kalau ibu-ibu ke dokter kandungan disuruh periksa hormon tiroid. Lalu hormon di otak tadi namanya hormon FSH dan LH, ya, follicle stimulating hormone dan juga luteinizing hormone. Dan juga namanya di atasnya lagi hipotalamus menghasilkan hormon GnRH namanya, gonadotropin releasing hormone. Jadi GnRH ini bekerja menghasilkan hormon lain-lain, dan dia tidak hanya bekerja itu aja yang tadi saya sebut itu cuma hormon kaitan dengan reproduksi, tapi dia juga bekerja mengatur seluruh gerak dan ritme tubuh kita ini, ya, kompleks sekali. Nah, lalu juga ada yang dihasilkan di otak juga namanya prolaktin, ya. Nah, ini juga hormon penting. Hormon prolaktin ini adalah hormon yang sangat krusial dalam proses menyusui. Dia akan merangsang proses menyusui gitu, dan dia akan tinggi ketika ibunya mulai hamil, makin besar, lalu mulai melahirkan, prolaktinnya tinggi supaya kelenjar susunya itu ya semakin banyak dan bisa menghasilkan hasil cukup baik. Selain itu juga ada hormon oksitosin yang berperan pada masa kehamilan serta menyusui. Nah, sekarang kita lebih fokus lagi nih. Sebenarnya kalau dibicarakan hormon kan begitu luas ya, tapi orang sering sederhanakan dengan ketidakseimbangan hormonal. Jadi hormon itu sebenarnya bukan ditimbang begitu ya. Bukan. Daging gitu, kali. Nggak kayak emas ya kan. Ya. Nggak kayak logam mulia. Jadi dia hormon seimbang itu sebenarnya adalah pada saat interaksi hormonal tadi berjalan dengan harmonis gitu ya. Contohnya ya, proses menstruasi itu merupakan salah satu gambaran bahwa seorang perempuan itu mengalami suatu proses keseimbangan hormon ya. Ya, kita balik deh, lawannya tidak seimbangan, keseimbangan. Artinya poros hormonnya itu berjalan dengan baik gitu ya. Interaksi antara hormon yang di otak, dihasilkan di otak, ovarium, itu menghasilkan suatu orkestrasi sehingga dampaknya dinding rahimnya menebal, sel telurnya membesar. Lalu apabila tidak terjadi kehamilan, maka secara otomatis mengatur akan haid lagi tuh. Begitu. Jadi itu prosesnya kompleks sekali. Maka itu kita seringkali cukup yakin pada seorang perempuan yang mengalami haid teratur, yang haidnya reguler, teratur, tidak mengalami berbagai masalah gangguan haid,
itu kita bisa yakin tuh sekitar 80-90% sebenarnya hormonnya seimbang gitu. Begitu juga sebaliknya. Gampangnya, gimana sih dok cara tahu hormon kita seimbang atau tidak? Yang pertama batasi dulu nih hormon yang berkaitan reproduksi ya Bu ya. Lalu hormon yang berkaitan reproduksi, bagaimana gambaran seimbang? Yaitu bahwa haidnya siklusnya teratur, ya tidak disertai gejala perdarahan keluar haid. Itu udah menggambarkan. Selain itu juga ada faktor hormonal lain, misalnya yang kita sebut dengan hormon insulin. Insulin itu sebenarnya faktor sentral, dia berperan dalam metabolisme gula darah dan asam lemak. Tapi dia juga punya kaitan dengan proses pematangan sel telur. Makanya seringkali pada orang-orang yang mengalami gangguan PCOS gitu ya, maka bisa disebut dicari tahu ternyata mengalami hiperinsulinemia, hormon insulinnya ketinggian gitu, sehingga dampaknya gangguan hormonal ya. Dan satu lagi yang mesti dipahami juga, dalam tubuh seorang perempuan ada juga hormon yang namanya hormon androgen atau hormon laki-laki, tapi dalam jumlah yang kecil ya, dalam jumlah yang kecil. Hormon laki-laki ini ada di ovarium, dia akan bolak-balik dirubah, dikonvert bisa menjadi hormon perempuan, dirubah begitu ya. Tapi manakala dalam proses perubahannya mengalami gangguan, atau dalam produksinya peningkat atau dalam proses degradasi hormon yang mengalami masalah, itu dia akan meningkat. Nah, manakala dia meningkat, dia beredar di seluruh tubuh, faktornya juga dapat mempengaruhi siklus haid. Jadi, dari sekian banyak mekanisme kompleks tadi, gimana dok ngamati siklus haid? Makanya sangat penting sekali seorang perempuan itu menyadari dan aware sama siklus haidnya, gitu ya. Kapan dia haid, bergeser berapa hari, polanya seperti apa. Dan sekarang tidak hanya istrinya, suaminya juga harus tahu, harus paham ya. Jadi si suami itu, si bapak, kalau ibunya nggak haid-haid, jangan gerang-gerang aja semua. Aja kan? Yes, itu suami aku tuh. Yes. Yes, nggak puasa, lebaran gitu kan, lebaran terus gitu. Nah itu merupakan salah satu pertanda ada apa di tubuhnya. Nah, kalau misalnya mengalami gangguan tersebut bisa saja sifatnya sementara, ya kan? Namanya kita sehari-hari, dalam hidup sehari-hari kan bisa aja pola hidup kita, mungkin ada stres yang terlalu berat, atau kelelahan, atau mungkin sakit gitu ya. Itu bisa terganggu tuh poros keseimbangan tadi gitu ya, sehingga mungkin sesekali terlambat gitu. Jadi seorang perempuan itu dalam setahun bisa lah satu atau dua kali mengalami perubahan siklus hormon, itu masih wajar ya, masih wajar, satu hal yang normal. Tapi kalau tiap bulan begitu, tiap 3 bulan lambat, bulan 2 bulan, nggak wajar. Kira-kira gitu, jadi mesti dikenali. Oke. Jadi sebenarnya sederhana ya, patokan standar kalau pada wanita adalah menstruasinya ya lancar tiap bulan dan Ya, siklusnya normal ya dok ya. Yang mati, dan sekarang ada aplikasi, saya rasa lebih mudah lagi yang matinya kan. Bener. Nah ini aku mau tanya nih ke para ladies dulu yang di sini ya, buat para ibu Jen nih. Ibu Jen udah paham belum siklus mens kalian sendiri itu seperti apa? Apakah normal atau tidak gitu? Penting banget nih untuk memahami kalau siklus mens kita itu apakah masuk kategori normal atau tidak, atau kalian bingung ngitung siklus mens kayak apa? Ya udah, intinya nggak usah bingung-bingung. Kita setiap kali live selalu informasiin sekarang ya, ngitung siklus mens itu udah nggak perlu repot, pakai aplikasi We Love. Ada chat masuk. Pakai aplikasi We Love aja ya. Kalau di aplikasi We Love nya enak banget. Tiap kali kita mens, kita tinggal absen. Oke, kita lagi mens, kita lagi mens. Kita nggak mens pun, kita absen. Absen setiap tanggal kalendernya. Tinggal pencet-pencet aja tuh tanggal-tanggalnya. Tujuannya apa? Supaya aplikasi We Love, W-I-L-O-V, We Love, itu bisa membantu kita untuk menghitung siklus mens kita. Dan membantu menganalisa berdasarkan profil yang sudah kita input, apakah kita ini masuk dalam kategori normal atau enggak, atau harus konsultasi ke dokter gitu ya. Teman-teman jangan lupa nih download aplikasi We Love, karena aku juga baru tahu dok, ternyata patokan paling sederhana seorang wanita adalah hormonnya itu normal adalah menstruasinya lancar. Tadinya saya pikir gini dok, masalah berat badan. Tadinya saya pikir, atau yang berat badannya over atau yang underweight. Atau saya pernah dengar juga katanya perempuannya kumisan.
buluan di tangan, di kaki, pernah dengar juga yang kayak gitu. Karena katanya hormon androgennya lebih dominan, katanya gitu. Namun itu bisa dijelaskan nggak dok? Soalnya saya pernah punya Ya, teman, terus saya lihat ciri-cirinya seperti itu, saya minta konsultasi ke dokter. Kayaknya ada yang soalnya itu dia nggak hamil-hamil sampai 4 tahun pernikahan dok. Akhirnya dia nggak tahu dia itu ada kondisi hormon imbalance. Nah terus begitu saya bilang untuk coba cek ke dokter spesialis apa hormon lah intinya gitu, baru ketahuan ternyata ada problem di hormonnya. Boleh dijelaskan nggak dok? Silakan dok. ya, yang pertama tadi kita harus pahami bahwa keseimbangan atau keharmonisan hormonal ini yang berkaitan dengan reproduksi itu sangat erat kaitannya dengan sistem lain. Tadi sistem gula darah, asam Iya lambung. iya iya. Ya. Makanya kita bisa mengenali berbagai faktor resiko yang dapat menyebabkan gangguan hormonal tadi, gitu. Misalnya obesitas atau kegemukan, ya. Pada Ya. yang mengalami obesitas, maka dia akan rentan mengalami gangguan pematangan telur atau gangguan ovulasi, ya. Obesitas itu erat kaitannya dengan infertilitas. Dia akan meningkatkan terjadinya obesitas 3 kali lipat. Selain itu juga dia sangat berkaitan erat dengan adanya gangguan namanya resistensi insulin. Dan tadi kita sebutkan di awal bahwa hormon insulin itu kerjanya adalah menjaga agar kadar gula dalam darah tetap normal. Ya ini nggak ada hubungan sama kandungan kan nih ya. Nah, tapi pada orang-orang yang mengalami resistensi insulin, dia membutuhkan insulin lebih tinggi untuk mengatur kadar gula darahnya. Dan ini banyak terjadi pada orang-orang yang mengalami obesitas. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi kondisi hiperinsulin di tubuhnya. Dia menghasilkan insulin lebih banyak untuk bisa mengontrol agar kadar gula darahnya tetap normal. Ya. Makanya salah satu cara untuk mengetahui apakah seseorang mengalami resistensi insulin atau gangguan metabolisme insulin ini adalah dengan cara melakukan pemeriksaan insulin dan gula darah puasanya. Kita lihat, kita bandingkan. Untuk mengatur kadar gula darahnya, ia butuh insulin berapa banyak. Nah, apabila insulin terlalu tinggi, nah, insulin itu, hiperinsulinemia namanya, akan menyebabkan hiperandrogen. Hiperandrogen tadi, kelebihan hormon androgen. Androgen yang tinggi selanjutnya akan menyebabkan gangguan pematangan sel telur juga. Jadi seperti siklus yang terus berputar terus ya. Nah, tertentu kita mesti melihat dulu, kita mesti mengkategorikan ya. Pada orang-orang yang mengalami gangguan haid atau dalam tanda kutip gangguan haid berantakan lah istilah sekarang ya, itu yang disebut juga ketidakseimbangan hormonal, kita harus cek masalahnya ada di mana. Masalahnya ada di mana. Satu, apakah ada masalah di otak penghasil hormonnya? Ternyata dia tidak menghasilkan hormon yang baik, misalnya seperti itu, ya. Tadi kelenjar di otaknya tadi. Lalu juga ada masalah yang sebenarnya kadar hormonnya nggak masalah, tapi dia masalahnya lebih kepada di indung telurnya. Dia tidak seimbang. Dia terlalu banyak estrogennya, misalnya pada kasus-kasus PCOS ya. Jadi sebanyak 80% itu kondisi gangguan haid pada wanita usia reproduksi itu disebabkan oleh PCOS. PCOS itu tadi kita sebutkan ada gangguan haid dan juga ada hiperandrogen. Hiperandrogen itu merupakan kondisi kelebihan hormon pria. Yang salah satunya adalah pertumbuhan rambut atau bulu tubuh yang berlebihan karena itu ditarai oleh hormon androgen tadi. Bukan jenggot di perut, dada, di punggung begitu ya. Itu juga karena androgen itu satu sisi ia juga mengalami kerontokan rambut gitu ya. Jadi rambut-rambut lalu juga dia akan memiliki pertumbuhan jerawat yang abnormal ya. Itu tanda-tanda androgen. Taunya abnormal gimana? Udah berobat ke dokter kulitnya nyerah, dikatanya disuruh dokter kandungan gitu. Oh iya bisa sampai gitu ya dok ya? Dalam lah istilahnya gitu. Jadi itu ada faktor seperti itu. Jadi acne yang membandel begitu ya. Nah, itu tanda-tanda hiperandrogen. Itu semua dapat diamati pada seseorang. Atau juga ada kondisi di mana memang terjadi kegagalan fungsi ovarium. Jadi si indung telurnya memang
mengalami disfungsi atau namanya lebih medisnya insufisiensi. Dia mengalami disfungsi sehingga tidak dapat menghasilkan hormon estrogen tadi dan progesteron sehingga haidnya jadi terganggu. Itu bisa kita amati pada orang-orang yang mengalami penurunan cadangan telur yang secara drastis berlebihan ya. Jadi kita tahu bahwa seorang perempuan itu dia akan mengalami penurunan cadangan telur kan sepanjang hidupnya ya. Pada saat usianya terutama masuk usia 35 sampai 40 tahun. Nah, makanya menjelang usia 40 cadangan telurnya mulai menurun, fungsi ovariumnya mulai menurun sehingga hormon yang dihasilkan mungkin tidak sememadai biasanya sehingga haidnya mulai berubah polanya karena cadangan telur menurun. Tapi juga ada faktor genetik dan faktor lain. Ada seorang perempuan yang cadangan telurnya menurun lebih cepat daripada waktunya. Misalnya belum 35 tahun tapi sudah menurun, cadangan telurnya sudah berkurang gitu ya. Gitu. Atau juga pada kasus-kasus yang seorang perempuan dia harus mengalami operasi gitu ya. Operasi besar, ovariumnya diangkat, tentu saja kan juga fungsi ovariumnya menurun. Atau pada perempuan yang harus menjalani kemoterapi atau terapi radiasi karena misalnya mengalami kanker itu juga bisa ya. Jadi ada banyak faktor. Tapi memang faktor genetik itu sangat penting. Nah, pada kasus-kasus tersebut kegagalan ovarium menghasilkan hormon juga bisa menyebabkan gangguan haid yang disebutkan. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah gangguan dari prolaktin tadi ya. Jadi kelenjar di situ ada namanya kelenjar yang menghasilkan hormon prolaktin. Pada kondisi tertentu dia bisa lebih aktif atau bahkan ada tumor yang menghasilkan kadar prolaktin yang tinggi gitu ya. Sehingga pada kondisi hiperprolaktinemia atau kadar prolaktin yang lebih tinggi dari normal, maka itu dapat menekan hormon-hormon yang lain sehingga gambarannya ibunya juga akan mengalami haid yang lambat, jarang. Nah, kalau seperti ini tentu saja harus ditelusuri dulu penyebab hiperprolaktinemianya apa, harus di ronsen dulu, di MRI namanya, diperiksa, bukan di ronsen ya, atau magnetic resonance imaging untuk melihat apakah ada tumor atau ada kondisi tertentu di kelenjarnya tadi sehingga kok hiperprolaktin sehingga pengobatannya lebih parah. Jadi yang kedua saya bilang kalau sekali 2 kali mungkin masih wajar, tapi perhatikan kalau sudah 3 bulan berturut-turut atau dalam 6 bulan nggak berturut-turut tapi 6 bulan gitu ya berulang-ulang gangguan hormon atau gangguan haid itu segera ke dokter kandungan supaya dicek gitu. Nah, kalau pada kasus hormon imbalance pada pasutri yang lagi promil dok, itu apakah dokter objinnya itu kolaborasi sama endokrinolog gak sih dok? Bener gak sih? Aku lupa deh nama spesialisnya yang khusus hormon itu. Ya, kalau gini, jadi pada kasus-kasus yang mengalami gangguan kesuburan tentu saja kan biasanya kita itu pemeriksaan infertilitas ya. Tidak semua pasangan yang ingin hamil akan menjalani pemeriksaan hormonal. Hanya pasangan-pasangan saja, hanya pasien tertentu atau istri ya akan diperiksa hormonnya. Misalnya kalau haidnya normal segala macam bagus ya dia nggak perlu pemeriksaan itu. Nah, apabila ada masalah hormonal, dilihat nanti hormonalnya itu lingkupnya apa. Kalau lingkupnya masih reproduksi ya tentu saja penanganannya oleh dokter kandungan. Tapi misalnya ditemukan ada kelainan hormon yang di bidang lain, misalnya ternyata ada hipotiroid, tiroidnya ada masalah, atau ternyata ada ibunya mengidap diabetes. Nah, tentu saja kita dapat bekerja sama dengan dokter ahli endokrinologi di bidang penyakit dalam ya untuk sama-sama mengontrol permasalahan hormonalnya gitu. Oke ya, ini pertanyaan ini sebetulnya untuk feeding aja sih kalau jadi masukan buat para ibu Jen. Jadi mungkin ikhtiarnya siapa tahu selain ke objin mau coba juga ke endokrinolog ya kalau nggak salah, itu adalah spesialis penyakit dalam tapi sub spesialisnya lagi gitu ya dok kalau nggak salah ya. Nah dok, tapi sebetulnya prinsipnya hormon imbalance pada ibu nih, pada wanita itu bisa sembuh atau dikendalikan nih istilahnya. Terus itu tahapannya, proses terapinya. Ya,
Jadi kita mesti juga melihat dalam konteks yang mana nih ya. Tapi memang dalam kaitannya dengan hormonal imbalance itu kita mesti lihat dulu ya. Sebenarnya keluhannya apa gitu ya. Kalau nggak ada keluhan dan lain-lain, kita bisa lebih fokus kepada bagaimana mengendalikan gitu kan. Tapi kalau ada keluhan, kita kendalikan dulu keluhannya, lalu pelan-pelan kita perbaiki bagaimana caranya agar tidak makin buruk keluhannya, atau bagaimana mencegah agar dia tidak terjadi. Jadi sebagian besar memang kita utamanya adalah mengendalikan, ya. Mengendalikan karena ini sifatnya fungsional. Kecuali memang ada tumor gitu ya, misalnya ada tumor di kelenjar hipofisisnya gitu ya, harus dioperasi, yaitu bentuknya terapi definitif diangkat. Tapi kita lebih ingat kepada fungsi, ya fungsi. Misalnya apa sih keluhannya? Susah hamil atau jadi hanya terganggu. Nah, terus kita lakukannya pendekatannya adalah pengendalian gitu. Oke, pengendalian nih. Jadi prinsipnya bisa dikendalikan selain mengkonsumsi obat-obatan dari dokter atau mengikuti anjuran dokter, jangan lupa gaya hidup ya, Dok ya. Ya. Boleh dijelaskan, kita tegaskan lagi nih, Dok. Efek pemilihan gaya hidup yang kurang sehat, lifestyle ya, contoh makan makanan instan, jajan sembarangan, merokok ya, karena ada juga nih beberapa ibu jen mungkin yang masih punya kebiasaan di masa muda ya yang belum ditinggalkan nih sekarang. Boleh dijelaskan nggak nih, Dok, efeknya dalam menghambat proses pengobatan atau pengendalian hormon ini nih, Dok? Ya, jadi salah satu penyebab dari semakin cepatnya cadangan telur menurun adalah aktivitas merokok ya. Aktivitas merokok itu merupakan salah satu hal yang dapat mempercepat terjadinya penurunan fungsi ovarium ya, karena Dok, dia kalau terpapar asap rokok ngaruh juga nggak? Misalnya yang merokok ya, adalah pasangan gitu. Ya, banyak sekali penelitian yang juga menunjukkan bahwa perokok pasif juga berpotensi mengalami hal yang sama. Jadi tentu saja kita harus betul-betul menyadari ya, jangan sampai radikal bebas yang masuk ke tubuh kita itu kan sifatnya memicu penuaan ya. Jadi radikal bebas itu kan dari zat kimia atau aktivitas merokok, lalu dia akan mempercepat penuaan, menghambat regenerasi, mempercepat kematian sel, sehingga termasuk di ovarium. Sehingga merokok itu sangat berbahaya lah dari sisi ini. Ya, dan sisi lain juga banyak bahaya yang lain gitu kan. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya adalah polusi atau asap kendaraan bermotor ya. Kita hidup di kota dan sekarang udah mulai rame lagi nih ya. Udah nggak kayak zaman PSBB atau PKM dulu, jalanan sekarang rame, orang tiap hari arisan di jalan, saya nggak tahu ngapain ya. Tapi kayak kumpul ya. Ya, mencari rezeki, Dok. Oh, mencari rezeki. Tapi kumpulnya tiap hari konsisten banget tuh gitu ya. Ada terus udah banyak. Tapi untungnya sekarang kita terbiasa menggunakan masker ya. Syukur-syukur pakai masker yang N95 ya, jadi atau KN95, jadi dia bisa betul-betul menyaring partikel lebih baik ya, sehingga kita tidak terpapar berbagai macam zat kimia. Jadi ada namanya endocrine disrupting chemical. Jadi memang logam berat, dioksin dari asap kendaraan bermotor itu tuh merusak poros hormonal tadi tuh ya. Ya ampun. Yang ke dokter kandungan tanya dulu, ibu suka ini nggak nongkrong dekat knalpot nggak gitu. Serem juga ya. Oh enggak, Dok, oh ya. Ya mau gimana lagi, Dok, saya tiap hari mencari rezeki, mau nggak mau saya kena knalpot, Dok. Gimana tuh, Dok? Menggunakan alat pelindung diri ya. Di mana-mana kita harus memproteksi diri. Itu di semua pekerjaan. Dokter di rumah sakit pun juga kita pakai alat proteksi diri. Jadi kita harus betul-betul mencari kita tuh beresiko apa ya gitu. Ya, benar, untuk diri kita, termasuk kesehatan reproduksi. Kalau misalnya saya beresiko nih, saya memang
banyak di jalan gitu kan. Kalau gitu saya pakai masker gitu ya. Maskernya masker yang baik, ya, jangan masker kain aja. Selain bisa mencegah COVID juga bisa mencegah partikel ya. Kalau partikel yang besar-besar, logam berat ya nggak akan masuk harusnya. Apalagi asap kendaraan bermotor. Jadi kalau perlu double gitu kan. Atau yang bekerja di lingkungan perokok ya, mungkin sekarang udah pakai masker, mungkin juga merokoknya jadi berkurang gitu ya. Jadi saya rasa gaya hidup tuh sangat, dan juga sedentary lifestyle ya, gaya hidup mager ya, yang diem aja. Jadi sehingga menyebabkan kita tuh akan cenderung obesitas, kegemukan, tidak aktif bergerak ya. Misalnya kita bekerja, mungkin sekarang udah ada aplikasi online, kita pesan ojek online sampai depan pagar kita betul-betul di rumah, ya kan? Untuk diantar ke, mungkin nyambung pakai kereta atau MRT. Sampai MRT ya duduk aja nungguin kan. Turun lagi dari MRT, naik ojol lagi. Duduk lagi. Sampai betul-betul diantarin depan lobi kantor sampai masuk kantor. Nanti di kantor ada lift. Sampai naik lift, dia naik ke atas sampai kantor duduk seharian deh. Di mejanya cemilan banyak banget. Kayak gitu tuh udah. Cemilannya udah nungguin ya. Begitu juga sampai rumah, malam udah sama sampai rumah, tinggal duduk-duduk, tidur, nonton, nggak ngapa-ngapain lagi kan. Jadi kita harus betul-betul melihat dari keseharian kita, gaya hidup mana yang beresiko ya, untuk terpapar sama hal-hal yang mungkin dapat mengganggu. Karena itu semua nanti akan berpengaruh gitu kan. Nanti jajan juga, sekarang gampang sekali cari jajanan tuh ya, yang manis-manis ya, dipesen semua kan. Jadi aplikasi. Atau yang punya mobil, biasanya bawa mobil seharian, mau parkir mobilnya betul-betul depan lobi itu, dia nggak mau jalan sedikit pun gitu kan. Jadi aktivitasnya. Nah, jadi Bapak Ibu semua itu harus betul-betul bisa ya mengemas dirinya ya. Kalau misalnya bisa aktivitas, memang kita tidak menghitung, sebenarnya tidak menghitung secara spesifik aktivitas olahraga. Tapi kita bisa melihat aktivitas fisik ya, physical activity, berapa langkah sih berjalan gitu kan. Katakanlah kita direkomendasikan dalam sehari 10.000 kali, 10.000 langkah ya. Nah, gimana caranya supaya bisa 10.000 misalnya seperti itu. Betul banget. Gimana caranya naik lift, nah jalan sebentar lah, 5 lantai kan pelan-pelan juga nggak capek gitu kan. Iya, orang-orang tuh sekarang hashtag rebahan ya. Rebahan nggak ngapa-ngapain kita enggak. Padahal itu sumber penyakit ya. Ibu Jen ingat, bertambah usia kita tuh malah harus bertambah aktif, badan kita harus sering dirawat. Dan ini Dok, kebanyakan Ibu Jen yang lagi promil itu pola makan ya. Pola makan itu ini kalau boleh Citra tambahin informasi Dok. Mungkin Ibu Jen di sini pada tahu kalau menjaga pola makan itu sudah menjadi satu hal yang pasti harus dilakukan untuk kesuksesan promil gitu ya, apalagi kalau yang menderita PCOS gitu ya. Nah, problemnya adalah iya saya tahu harus jaga pola makan, tapi makan yang bener tuh kayak gimana sih? Kebanyakan tuh masih bingung kayak gitu. Nah, kalau boleh nih Citra rekomendasiin teman-teman konsultasi ke ahli gizi ya. Mungkin teman-teman pernah dengar profesi nutritionist atau dietitian atau ahli gizi itu di rumah sakit, mereka itu bukan tukang masak ya. Ahli gizi itu adalah sebuah profesi yang luar biasa karena mereka itu meresepkan meresepkan makanan yang tepat untuk goals kesehatan yang ingin kalian capai. Mak, tapi aku bingung deh kalau ahli gizi misalnya mahal. Jangan khawatir teman-teman, di puskesmas itu ada ya. Ada dan gratis, teman-teman bisa kunjungi puskesmas terdekat, konsultasi kalau sedang program hamil, lalu minta dibuatkan meal plan atau pola makan yang sesuai dengan kondisi kalian saat ini gitu. Nah, itu teman-teman jangan lupa juga nih, tadi ada yang nanya masalah siklus haid ya, masih bingung-bingung. Sekali lagi kita ingatkan, jangan lupa untuk download We Love ya, teman-teman yang lagi promil. Nih wajib banget punya yang namanya We Love. We Love itu ngebantu banget kalian untuk mengetahui siklus haid. Dan buat teman-teman yang lagi dijadwalkan oleh dokter objinnya untuk rutin minum obat hormon, di We Love itu sekarang sudah ada fitur pengingat obat. Kelihatan ya, pengingat obat. Nih, pencet.
Nah, kalau di aku kosong ya, karena aku nggak ada konsumsi obat-obatan. Nah, tapi teman-teman yang harus mengkonsumsi obat-obatan hormon, bisa nih masukin daftar obat yang harus diminum apa saja, waktunya kapan saja, vitamin-vitaminnya juga. Tujuannya apa? Supaya disiplin. Kebanyakan nih, kalau kita kebanyak dikasih obat sama dokter tuh, kita kayak udah males, lupa, gak disiplin, atau ya pokoknya lupa lah. Biasanya lupa, bukan males lah, misalnya gitu, lupa. Nah, biar nggak lupa di tengah-tengah kesibukan, aktifkan fitur pengingat obat di We Love. Apalagi sebentar lagi bulan puasa ya. Bulan puasa kan pola makannya berubah ya. Itu pasti jadwal minum obat akan berubah. Biar nggak kelewat, biar kalian tetap disiplin dan bisa mencapai goals kalian saat promil, supaya bisa cepet garis 2. Jangan lupa download We Love-nya. Ini dok, ada pertanyaan nih dari Ibu Jen ya. Kita akan langsung masuk ke pertanyaan Ibu Jen. Dari Ivat_Azma. Dok, apakah ketidakseimbangan hormon termasuk tanda-tanda perimenopause? Silakan dok. Jadi gini, pada tadi kita sempat bahas kan, salah satu penyebab gangguan haid adalah adanya disfungsi atau fungsi ovarium yang telah menurun, gitu kan? Nah, fungsi ovarium telah menurun. Nah, kondisi ini sebenarnya mirip-mirip sama kondisi menjelang menopause. Gitu. Iya. Okay. Bedanya adalah kalau menopause itu hal yang terjadi secara alami, memang cadangan telurnya menurun pas waktunya gitu. Tapi kalau kondisi yang berpotensi menyebabkan mengalami menopause precox, artinya menopause yang terjadi lebih cepat karena penurunan jumlah cadangan telurnya juga berlangsung lebih cepat. Maka itu seorang perempuan itu tidak menganggap remeh suatu kondisi gangguan haid ya. Dan juga suami remeh ya. Paling biasa ibu-ibu, enggak begitu. Ibu-ibu enggak begitu, Pak, gitu. Jadi ibu-ibu tuh haid. Jadi begitu ada masalah gangguan haid, segera bawa istrinya ke dokter. Tadi juga bisa. Apakah perimenopause? Tentu. Tapi apakah ada kemungkinan bisa ada orang yang mengalami menopause lebih cepat? Bisa. Ada terjadi seperti itu. Ya. Biasanya cadangan itu akan menurun pada saat seorang perempuan berusia 40 tahun ke atas. Tapi pada beberapa orang kita temukan ada banyak juga yang terjadi lebih cepat penurunannya. Jadi begitu. Ya, ini ada lagi satu langkah selanjutnya. Makanya sebelum kita memikirkan ada gejala, lebih baik kita check up, gitu kan? Makanya kita perlu ya dok ya. Kita perlu ada satu lagi sesi bagaimana caranya memotivasi para ibu-ibu semua untuk check up, gitu. Makanya salah satu check up sederhana kan pakai aplikasi. Oh, saya haidnya teratur. Tapi boleh dong sekali dalam seumur hidup seorang perempuan ke dokter kandungan gitu kan. Untuk sama seperti kita lakukan regular check up aja, kita ke dokter untuk ukur tensi, tekanan darah, kita ukur gula darah, kita lab. Seorang perempuan boleh ke dokter kandungan untuk check up. Kondisi sebelum menikah atau setelah menikah. Jadi tidak harus ke dokter kandungan tuh lagi pengen hamil atau sudah hamil atau lagi ada masalah. Tentu saja dengan melakukan check up kita dapat mengidentifikasi berbagai hal yang mungkin sedang berlangsung dan bisa kita tangani lebih cepat ya. Tentu saja metode pemeriksaannya berbeda antara perempuan yang sudah berhubungan seksual ataupun yang sudah menikah atau yang belum menikah. Kira-kira gitu. Oke. Nah ini pertanyaan selanjutnya dok. Dari Siti Amalia_25. Dok, izin bertanya ya. Saya didiagnosa PCOS dan sel telur saya kecil-kecil. Bagaimana cara membuat sel telur itu matang dan siap dibuahi? Silakan dok. Ya, pada kasus PCOS, sel telur kecil-kecil ini terjadi karena sel telurnya mengalami kegagalan dalam pematangan, nggak ada yang besar. Nah, jadi prinsip utama penanganan PCOS adalah melakukan sejumlah langkah, baik itu perbaikan gaya hidup ataupun diberikan obat-obatan yang sifatnya memicu ovulasi atau memicu pematangan sel telur, ya, supaya telur tadi
ada yang matang tiap bulan, sehingga peluang kehamilannya juga baik seiring dengan dihasilkannya sel telur yang matang, kira-kira gitu. Pokoknya jangan lupa konsultasi ke dokter dan rutin mengikuti arahan dari dokter ya dok ya. Tuh. Ada yang tanya aplikasinya apa kakak? We Love ya, WIW, Oil Love. Nah ini yang dipin nama dokter Yasin ini udah dipin nih Ya. @official. Nama aplikasinya We Coba Love. di follow dulu. Follow dulu dong, We Love Official biar nggak ketinggalan nih update-nya. Terus jangan lupa kalau itu tuh udah bisa di-download di Android dan juga di iOS. Hampir nyebut mereknya, di iOS ya, jangan lupa. Nah, lanjut nih, Dok. Ini menarik nih dari Lina Ristanti. Dok, pasca saya kemo 5 kali siklus, Dok, pasca kemo 5 kali siklus karena mola hidatidosa, astaga apa ini? Siklus haid berantakan dan volume berkurang. Sudah cek tiroid, prolaktin normal, AMH 7.40. Apa dengan nilai AMH tersebut yang menyebabkan haid tidak teratur, Dok? Silakan, Dok. Ya, mola hidatidosa itu hamil anggur ya. Jadi salah satu penanganannya apabila tidak selesai dengan tindakan kuret, biasanya kita berikan terapi hormonal. Terapi kemoterapi bukan hormonal ya. Jadi kita berikan kemoterapi untuk menekan pertumbuhan dari si kehamilan anggur tadi. Nah, tentu saja setelah episodenya selesai, ya kita lanjut ke episode yang kedua, yaitu si ibu kok haidnya jadi nggak teratur. Nah, kita masih betul-betul cari penyebabnya. Nggak teraturnya di yang mana nih? Apakah memang ada gangguan sindrom ovarian polikistik? Karena tadi dibilang katanya AMH-nya tinggi. Atau ada gangguan di otak hormonnya, gitu kan? Atau ada gangguan hiperprolaktin yang disebut juga. Jadi kita harus cek. Dan itu biasanya ketemu ya. Setelah ketemu ya udah kita terapi aja. Kalau memang sekalian ibunya lagi, tentu saja diterapi. Tapi biasanya pada kasus yang mengalami kehamilan anggur atau mola, kita minta ibunya untuk tidak hamil dulu ya. Kita minta ibunya menunda kehamilan selama 1 tahun, sehingga setelah dinyatakan aman untuk hamil, baru kita melakukan langkah program kehamilan, sehingga fokusnya kepada bagaimana meregulasi haidnya, kira-kira gitu. Ya, tadi seperti yang udah dijelaskan di awal ya dok ya, tergantung dulu nih kondisinya karena apa, sehingga kalau udah ketahuan kondisi perubahan mensnya karena apa, tata laksananya nanti lebih tepat. Jadi jangan lupa konsultasi ke dokter ya ibu supaya penanganannya lebih tepat ya. Nah ini selanjutnya nih dok, dari Tamidiu. Oh ini tadi banyak nih yang nanya pertanyaan mirip kayak gini. Dok, hormon saya berantakan banget. Kalau mau haid, saya harus konsumsi Cycloproginova dulu. Efek samping terlalu sering konsumsi obat tersebut apa ya dok? Gitu. Silakan ya. Dok. Sebenarnya obat-obat hormonal yang seperti ibu sebutkan tadi itu bisa dikonsumsi dalam jangka yang cukup lama dan juga aman ya. Biasanya tidak ada keluhan-keluhan yang sifatnya membahayakan ya. Mungkin ada keluhan sakit kepala ringan atau nyeri payudara karena proses hormonalnya. Tapi umumnya sih tidak sampai membahayakan sehingga ibu harus menghentikan pilnya. Yang perlu ditelusuri adalah terapi itu sampai kapan dikerjakan, ya kan? Dan juga mengatasi masalah yang mana gitu kan, sehingga ibu mendapat kejelasan ibu perlu mengkonsumsi obat tersebut dalam waktu berapa lama dan goal pengobatannya apa. Goal terapinya haid atau ada masalah lain kah yang harus ditangani, kira-kira gitu. Oke. Aduh, ini pertanyaan dari Ibu Jen ya. Bagaikan rezeki ya. Dateng terus gak berhenti-berhenti ya. Amin, rezeki kita kayak gini ya, kayak pertanyaan Ibu Jen ke Dokter Yasin. Cuma ini waktunya terbatas banget. Jadi mungkin pertanyaannya kita simpan dulu. Saweran. Kalau tiap pertanyaan, emangnya pertanyaan itu saweran, tiap ada nanya ada koin-koinnya kan enggak? Saweran. Boleh tuh, kalau live di TikTok disawer loh, Dok. Oh iya gitu ya. Ting gitu ya.
Aduh ini Ibu Jen, thank you banget. Ini antusias banget, tapi aku juga nggak enak hati ya harus motong di tengah-tengah. Soalnya emang ini waktunya terbatas banget, cuma sampai 1 jam aja kan live Instagram itu. Nah, tapi Habis ini gini, pada mau jangan berkecil hati. Kenapa dok? habis ini pada mau praktek bikin anak. Oh, praktek bikin anak ya, waktu yang tepat ini soalnya ya malam-malam anget. Nah, oke dok, sebagai penutup silakan kita akan minta closing statement dari Dokter Yasin untuk supaya ibu-ibu Jen di sini happy nih dan merasa Ya. termotivasi Ya, dengan program. baik. Yang pertama, sangat mudah untuk bisa mengetahui kondisi apakah ibu mengalami suatu kondisi yang kita sebut ketidakseimbangan hormonal. Khususnya ini bicara mengenai hormon yang berkaitan dengan reproduksi, yaitu siklus haid ya. Maka itu sangat penting untuk bisa menyadari siklus haid masing-masing ya. Harus paling paham tuh kapan dapatnya, bagaimana pola perdarahannya, dan sekarang kita punya aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk mencatat itu. Apabila ibu mengalami suatu kondisi di luar kebiasaan, maka jangan sungkan untuk mengecek atau memeriksakan diri ke dokter kandungan. Begitu juga para suami ya, juga lebih aware melihat istrinya mengalami gangguan haid dan bisa dibawa ke dokter kandungan sehingga bisa ditangani lebih lanjut. Dan mengapa ini penting? Karena salah satu faktor yang kita sebut faktor kesuburan seorang perempuan adalah bagaimana haid yang teratur. Karena haid yang teratur itu seorang perempuan akan menghasilkan sel telur yang baik, sehingga apabila haidnya terganggu, maka akan terjadi gangguan pematangan sel telur, tidak dapat menghasilkan sel telur yang baik, sehingga peluang kehamilannya akan menurun. Jadi sangat penting sekali untuk bisa mengamati siklus haid masing-masing. Kira-kira gitu. Oke, thank you Dokter Yasin atas Ya. waktunya pada malam ini. Terima dan atas kasih, bermanfaat. Ya, amin. Pasti bermanfaat banget. Dan buat para ibu Jen, wajib hukumnya buat ibu Jen dan papa Jen yang lagi program hamil garis 2, terutama ibu Jennya sih, untuk download aplikasi We Love. Jangan lupa apapun handphone kalian, mau Android ataupun iOS ya, download aplikasi We Love. Ingat, ini downloadnya gratis, tidak berbayar aplikasinya. Ya, ini gratis. Di situ kalian bisa catat siklus mens, ya, bisa tahu kapan masa subur kalian, ada fitur pengingat obatnya, pokoknya udah lengkap banget sebenarnya We Love ini. Jadi nggak usah khawatir, dan ingat ini gratis, jadi langsung download aja. Dan terima kasih buat para ibu Jen, terutama untuk Dokter Yasin Bintang dan juga We Love Official sebagai sponsor kita pada malam hari ini. Sampai ketemu di live selanjutnya. Saya Citra Ayu Mustika pamit undur diri. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.